Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengulas lagi bukunya ini adalah masih terkait dengan Dr. Jalaluddin Rahmat, dan ini juga bagian upaya untuk menghidupkan pemikiran kenangan dari Kang Jalal, khususnya sebagai guru yang tentu saja perlu kita kaji kembali pemikiran-pemikirannya dan kembangkan pemikiran-pemikirannya. Hanya saja saya hanya seorang pembaca, jadi hanya membaca buku saja dan mereview dari buku tersebut apa yang isinya saja. Mudah-mudahan nanti ke depan ya orang-orang yang membaca lebih dahsyat lagi buku-buku Dr. Jalaluddin Rahmat bisa dikembangkan, bisa diulas, bisa dicerna dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan, khususnya terkait dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nah, buku yang akan diulas sekarang ini adalah buku Islam dan Pluralisme, Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan. Buku ini baru saja saya selesai dibaca. Buku ini terbitkan Serambi tahun 2006, ditulis langsung oleh Kang Jalal, guru saya yang banyak memberikan informasi terkait dengan pencerahan keislaman dan betul-betul piawai, cendekia, dan juga orang yang ramah. Kemarin beberapa hari yang lalu meninggal dunia bersama istrinya yang sebelumnya adalah istrinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya dan mendapatkan pahala yang teramat banyak dari Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buku Islam dan Pluralisme ini tidak tebal, hanya berjumlah 292 halaman, termasuk buku saku sehingga mudah dibawa ke mana-mana. Dari segi bahasa ditulis dengan bahasa yang mengalir dan pilihan kosakata yang pas sehingga mudah dicerna. Memang ada beberapa istilah Arab dan Inggris, tetapi ada penjelasan harfiah, dan jika membacanya secara perlahan bagian yang dibahas akan diketahui maknanya, jadi tinggal dibaca saja beberapa kali. Buku ini termasuk buku lama, mungkin sudah tidak ada di toko buku, tetapi bisa di searching lah, barangkali nanti ketemu buku itu dan bisa dibeli. Saya pun pernah memilikinya, tapi kemudian lain hal, ada yang minjam dan sebagainya, jadi tidak terlacak lagi. Kesan saya terhadap buku Islam dan Pluralisme ini setelah membaca membuat pikiran saya tertata kembali, khususnya berkaitan dengan makna Islam dan agama yang dibahas berdasarkan tafsir min wahyu Al-Quran yang dari Sayyid Muhammad Husain Fadlullah yang dikutip oleh Kang Jalal. Salah satu simpulan yang ditemukan oleh Kang Jalal dari tafsir tersebut bahwa Islam berarti kepasrahan total dan agama merupakan institusi yang setiap zaman bisa berubah. Namun hakikat dari setiap ajaran agama setiap zamannya sama. Itulah makna Islam yang hakiki. Namun Islam yang sekarang ini lebih dimaknai sebagai institusi formal, sehingga kaum muslim tertentu menganggap orang yang berbeda institusi agama atau yang bukan beragama Islam sebagai salah dan menyimpang, sehingga mesti diajak untuk masuk Islam. Jadi Islam itu hanya sebagai institusi dari agama. Padahal dalam Al-Quran sebagaimana dikutip oleh Kang Jalal dari Sayyid Husain Fadlullah bahwa Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah 69 dan Al-Hajj 17 menegaskan keselamatan pada hari akhirat
akan dicapai oleh semua kelompok agama yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya berkenaan dengan akidah dan kehidupan dengan satu syarat, Beliau jala berdasarkan tafsir min wahyu Al-Quran dari Syed Barullah, bahwa memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh. Ini tercantum dalam halaman 23 pada buku Islam dan Pluralisme ini. Jadi ukuran dari agama itu, agama-agama itu akan selamat pada hari kiamat dan dicapai oleh kelompok-kelompok agama tertentu hanya saja harus memenuhi kaidah iman kepada Tuhan, Allah, hari akhir dan amal saleh. Rasulullah SAW dalam sejumlah riwayat misalkan pernah membiarkan kaum Yahudi dan Nasrani terdahulu yang ada di Madinah menjalankan agamanya, tidak dipaksa untuk masuk agama Islam, hanya dikenakan aturan bayar pajak untuk kepentingan pemerintahan di Madinah khususnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan diikat dengan aturan bersama yang disebut Piagam Madinah, karena Madinah merupakan kawasan yang plural dengan agama dan banyak bani-bani, ya. Tidak ada paksaan dari Nabi agar mereka berpindah agama. Hal ini jelas menunjukkan secara tidak langsung bahwa syariat agama mereka khususnya selain dari Islam masih diakui kebenarannya oleh Rasulullah SAW, masih diakui eksistensinya oleh Rasulullah SAW, dan dapat dipahami bahwa Nabi memang mementingkan kebersamaan dan perdamaian di Madinah ini sebagai hal esensial ketimbang mengurus perbedaan agama. Jadi betul-betul eksistensi Madinah, keselamatan Madinah, keselamatan masyarakat, umat itu dijaga sehingga hubungan antar agama pun dirajut dengan sedemikian rupa sehingga terjalinlah ukhuwah, perdamaian insaniyah sama manusia, gitu ya, atau ukhuwah basyariyah, istilah dalam kalangan Nahdlatul Ulama itu. Selain antar agama juga antar sesama muslim, misalkan hubungan antara kaum Ansor dan Muhajirin, meski beda kultur dan karakter. Kalau Muhajirin kan dari Makkah, Ansor dari Yathrib atau Madinah, diikat bersama berdasarkan kesamaan agama yang dipeluk menjadi satu umat. Meski kemudian pasca wafat Nabi kembali umat Islam itu memisahkan diri dan menjadi aliran Islam tersendiri. Nanti ada dua kelompok, pengikut Ahlul Bait dan pengikut sahabat khulafa maksudnya. Tentu hal ini karena ada faktor dan kepentingan yang manusia yang sifatnya pribadi. Kasus Saqifah Bani Sa'idah menjadi bentuk bagaimana ada kubu yang pro Abu Bakar dan kubu yang pro Sa'ad bin Ubadah. Ikatan agama dan kebebasan beragama merupakan hak setiap umat manusia. Bahkan Allah sendiri menyatakan orang diperbolehkan untuk taat atau tidak kepada Allah. Nah, ini jelas dalam Al-Quran. La ikraha fiddin, diberi pilihan dan kelak akan dapat risikonya. Pilihan dan kebebasan ini sampai sekarang hilang dari umat Islam. Mentang-mentang orang Islam memimpin, kemudian yang beda mazhab dengannya dianggap sesat dan dibiarkan orang-orang untuk mengganggunya. Mentang-mentang mayoritas Islam berkuasa, sejumlah gereja dan tempat ibadah agama lain dipersulit izinnya. Nah, ini dilema mayoritas. Kembali pada buku Islam dan Pluralisme, buku ini terbagi dalam 3 bagian. Pertama, tentang landasan pluralisme dalam Islam berdasarkan kajian tafsir dan riwayat. Kedua adalah memahami iman dan ketuhanan sehingga orang-orang beriman dengan lebih otentik dan sadar dengan hakikat beragama di tengah masyarakat. Ketiga, buku ini membahas masalah-masalah yang menghambat terwujudnya masyarakat yang tentram dalam beragama dan kehidupan. Doktrin amar ma'ruf nahi mungkar yang kerap disalahpahami dikupas secara historis oleh Kang Jalal berdasarkan data sejarah. Sosok Abu Zar, Ammar bin Yasir, Malik Ashtar dan Imam Ali dikupas dengan jernih dan dijadikan contoh penegak kebenaran di tengah masyarakat.
Juga berkaitan dengan hubungan antar agama dan negara, penegakan negara Islam, hak-hak rakyat, jaminan kebebasan beragama, dan nilai-nilai seseorang pemimpin dikupas secara gamblang berdasarkan Quran dan riwayah dari Rasulullah SAW, dengan catatan yang lengkap juga dan enak dibaca karena sudah meraciknya itu. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga, bahkan dalam buku Islam dan Pluralisme ini juga diungkap tentang gerakan fundamentalisme dan gejala ateisme yang menjadi masalah pada abad modern ini. Dipaparkan juga asal-usulnya dengan merujuk pada kasus Barat dan dunia Islam. Bagi mereka yang terbiasa membaca hasanah filsafat sosial Barat dan sejarah Islam, maka akan mudah memahami alur pemikiran Kang Jalal yang ditulis dalam buku Islam dan Pluralisme ini. Namun jangan khawatir tidak paham karena yang berkaitan dengan nuansa akademik hanya sedikit. Kalah uraiannya dalam buku ini dengan uraian-uraian yang mudah dicerna. Apalagi yang terbiasa mengkaji pemikiran Islam akan merasakan pengayaan pemada agama Islam dan masalah-masalah pluralisme. Itu sedikit saja gambaran tentang buku Islam dan Pluralisme. Saya belum membaca kembali tentang buku Islam dan Pluralisme itu. Kemungkinan nanti kalau sudah membaca akan diguar kembali, disajikan kembali. Segar penutup, saya kutipkan pernyataan Kang Jalal pada halaman 216 yang mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Saya sependapat dengan kesatuan the religious dan the political, tetapi tidak dalam bentuk Islamic State. Keterlibatan Islam dalam politik harus ditujukan untuk menegakkan keadilan, menentang tirani, membela mustad'afin, memajukan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Jadi yang tidak disetujui oleh Kang Jalal itu adalah Islamic State. Keterlibatan Islam dalam politik harus kata Kang Jalal itu harus dalam rangka keadilan, menentang tirani, pembelaan terhadap mustad'afin, perdamaian dan kesejahteraan manusia. Dalam hal ini jelas bahwa Kang Jalal konsen dengan mustad'afin, konsen juga dengan bagaimana upaya-upaya perdamaian di tengah masyarakat. Hanya segitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak paham ya silahkan baca buku Islam dan Pluralisme. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.